Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Pertama tentunya GAPMI salah satu asosiasi, tapi sebenarnya minuman beralkohol ini ada asosiasi lain yang menangani khusus untuk minuman beralkohol. Tapi memang beberapa anggota GAPMI memproduksi minuman beralkohol. Yang kedua, rancangan ini memang saya dengar sudah ada pembahasan, tapi belum mengundang asosiasi dan pelaku usaha. Termasuk juga saya dengar belum mengundang kementerian terkait termasuk perindustrian dan perdagangan yang sebenarnya berkepentingan untuk membahas hal ini ya. Kalau kita lihat RUU ini merupakan RUU lama, barang lama yang kemudian diangkat kembali di dalam tahun ini ya. Dan sebenarnya ini sudah ada pembahasan sebelumnya, apakah judulnya ini larangan ataukah judulnya ini pengaturan. Sebenarnya kalau menurut kami sebaiknya ini bukan larangan tapi pengaturan, karena selama ini memang minuman beralkohol sudah diatur di mana diperbolehkan, siapa yang boleh dan lain sebagainya. Karena kalau sifatnya larangan tentunya ini akan sangat negatif dan tentunya juga bertentangan dengan RUU Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja kita luncurkan, karena ini akan sangat berpengaruh jelek terhadap kepentingan Indonesia, apalagi itu terkait dengan turisme atau pariwisata atau kegiatan-kegiatan lain. Demikian juga banyak tamu-tamu Indonesia ini. Kita harus melihatnya dari sisi global. Kita Indonesia ini sudah tidak bisa berdiri sendiri dan kita harus melihat bagaimana di dunia ini negara-negara saling bersaing untuk mendapatkan investasi asing, untuk mendapatkan wisatawan asing dan lain sebagainya. Karena ini sangat erat kaitannya bagaimana kita akan menggulirkan ekonomi kita. Kita tidak bisa hidup sendiri dan oleh sebab itu rancangan undang-undang ini sebaiknya kita bahas lagi kalau memang mau digulirkan, tapi judulnya juga harus disesuaikan. Jangan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, karena ini konotasinya sangat negatif sekali. Di samping itu juga perlu kajian risiko ya, risikonya di mana dan lain sebagainya. Karena selama ini memang sudah diatur beberapa yang boleh dan tidak boleh, itu sebenarnya sudah berjalan selama ini. Pak Adi, kalau kita lihat tentunya dalam rancangan undang-undang ini kan terdapat beberapa pengecualian termasuk untuk adat, terus upacara keagamaan dan segala macamnya, termasuk untuk pariwisata. Anda melihatnya sebenarnya kalau di industri pariwisata seberapa besar juga terkait dengan minuman beralkohol ini juga menopang untuk industri pariwisata? Ya, jadi kalau industri pariwisata sangat membutuhkan ini karena kita banyak menerima tamu-tamu asing. Tamu-tamu asing ini banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi culture dari mereka untuk minum minuman beralkohol. Nah, saya kira sangat signifikan sekali untuk pariwisata. Itu hotel, restoran, kafe itu sangat membutuhkan ini karena oleh sebab itu kita harus melakukan kajian lebih dalam lagi berapa besar pengaruhnya. Saya yakin sangat besar sekali. Belum untuk kebutuhan-kebutuhan adat dan lain sebagainya ya. Oleh sebab itu sangat tepat sekali kalau yang tadi saya katakan ini harusnya pengaturan bukan pelarangan seperti itu, Mas.